Nggak selamanya kita sebagai ustadz itu benar. Dan saya orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, matilah. Halo, Detikers, saya Alfitri Nova Ginting. Kita akan hadir kembali untuk Anda di acara Belak-Belakan. Kali ini kita bicara tentang pupuk. Yang secara spesifik kita akan bicara tentang produksi pupuk di Indonesia. Ini pupuk tidak bisa dilepaskan dari urat nadi perekonomian Indonesia karena kita masih dikenal sebagai negara agraris. Tapi lebih dari itu ternyata pupuk, khususnya pabrik pupuk, tidak hanya berpikir untuk menghasilkan pupuk semata, tapi lebih dari itu, going extra miles begitu. Nah, kebetulan hari ini kesempatan kali ini saya dapat berbincang dengan Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Bapak Rahmat Pribadi. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kesempatannya sudah hadir di Jakarta, padahal stasiunnya di Bontang. Stasiunnya di Bontang. Oke. Dan sampai sejauh ini kita mengukur dulu deh Pak, apakah perang Ukraina dan Rusia yang katanya mempengaruhi pasokan kebutuhan ingredient untuk pupuk itu masih mengganggu sampai sekarang. Jadi memang problematika terhadap global supply chain hampir seluruh komoditi sebetulnya, tapi pupuk termasuk di dalamnya itu dimulai sejak COVID. Di bulan Maret 2020 itu mulai terjadi kesulitan karena banyak pabrik yang tutup atau pelabuhan yang tutup. Nah, kemudian di tahun 2022 ada perang Ukraina yang berdampak pada waktu itu langsung dua hal. Satu, harga gas. Yang kedua, jalur distribusi dari penghasil pupuk yang terbesar, yaitu Belarusia, ke port yang di atas itu karena melewati satu negara, ditutup. Sehingga ada disrupsi di situ. Nah, disrupsi itu mengakibatkan volatilitas harga yang cukup signifikan. Di periode 2022 setelah terjadi perang Ukraina, naiknya cukup tajam, terutama untuk yang pupuk nitrogen base seperti urea, amonium nitrat dan seterusnya. Itu naik cukup tajam. Tapi yang cukup mengejutkan sebetulnya, kita belakangan baru sadar bahwa ternyata dampak pandemi COVID pada harga pupuk itu jauh lebih signifikan dibandingkan perang. Karena perang itu cukup regional, pandemi itu global. Jadi sekarang begitu pandemi itu selesai harga tuh turun. Nah, memang kalau ngomong kecepatan naik harga, perang Ukraina itu naiknya cepat. Tapi kalau diakumulasikan mulai bulan Maret 2020 hingga sekarang, barangkali kenaikan akibat pandemi COVID jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan karena perang Ukraina dengan Rusia. Nah, sekarang selama 3 bulan ini udah mulai turun nih harga. Apakah kemudian dengan begitu kita bisa mengatakan bahwa pasokan aman, petani nggak perlu khawatir? Gitu? Saya rasa pasokan aman karena meskipun perang Ukraina dan Rusia, komoditas fertilizer itu dikecualikan. Jadi tidak kena sanksi. Jadi tetap barang-barang dari Rusia boleh keluar. Hanya tadi yang saya cerita, Belarusia dan Rusia itu penghasil potas, kalau dikombinasi berdua itu 40-an% from global supply. Jadi untuk potas sempat terjadi shortage, tapi sekarang sudah balik normal lagi. Sekarang kita masuk ke pupuk Kaltim deh Pak. Kita kan tahu ada pupuk Sriwijaya, ada pupuk Indonesia, ada pupuk Iskandar Muda, pupuk Kaltim. Bisa diceritakan sedikit tentang pupuk Kaltim? Karena konon kabarnya pupuk Kaltim ini memberikan kontribusi yang paling besar dari
ketersediaan pupuk di Indonesia, dan juga ini perlu dikonfirmasi, untungnya juga paling gede katanya pupuk Kaltim. Alhamdulillah memang pupuk Kaltim keuntungannya mendominasi lah, kontribusinya cukup signifikan di grup pupuk Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada 5 pabrik pupuk, mulai dari yang ada di Aceh hingga kami yang ada di Kalimantan Timur. Itu semua tergabung dalam holding company yang namanya Pupuk Indonesia. Ya. Nah, pupuk Kaltim fokus pada produksi amonia dan urea. Ada teman-teman lain yang berfokus pada jenis pupuk yang lain. Kalau berbicara kapasitas produksi urea, kita yang paling besar. Dan kapasitas yang paling besar ini bukan hanya berbicara di antara grup, tapi kita kapasitas yang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Asia Tenggara, kita kalau di Itu untuk amoniak sama urea? kalau untuk amonia kita terbesar di Asia Tenggara, di Asia Pasifik kita nomor 3 terbesar. Untuk urea kita terbesar di Asia Tenggara, nomor 6 di Asia Pasifik. Jadi memang kontribusi kita pada fertilizer di Indonesia cukup signifikan, dan itu tentu tertranslate pada kontribusi kita pada grup pupuk Indonesia. Juga kita punya kontribusi cukup signifikan. Tapi yang cukup membanggakan menurut saya sebagai orang Indonesia, kita punya pabrik berskala internasional. Ada di Bontang, yang mungkin orang ngelihatnya kota kecil, tapi ini perusahaan berskala nasional dan internasional, dan sangat posisi pada global supply chain atau regional supply chain itu cukup signifikan. Kalau pupuk Kaltim ini bergoyang, yang terdampak itu tidak hanya Indonesia. Tapi Filipina terdampak, region, ya. India terdampak, Australia terdampak, karena posisi kita cukup signifikan di region Asia Pasifik ini. Jadi itu sesuai dengan kalau Pak Presiden Jokowi kan, gimana Indonesia terus menjadi bagian yang sangat penting pada global supply chain dalam berbagai macam komoditi. Dan di pupuk ini saya bisa sampaikan kita sudah pada posisi itu. Kalau istilahnya TKDN gitu ya, berapa persen yang masih diimport sama pupuk Kaltim? Pupuk Kaltim import kecil sekali. Kecil sekali. Karena bahan baku terbesar kita itu adalah gas alam. Gas alamnya ya dari dari sekitar Bontang lah, sekitar Kalimantan Timur. Jadi kecil sekali import karena fokus kita pada urea. Yang diimport itu biasanya untuk membuat NPK. Kita punya pabrik NPK, kapasitasnya 350.000 ton. Kalau bicara angka-angka kapasitas, NPK kita itu bisa masuk golongan kecil lah kapasitasnya. NPK itu untuk? Jadi NPK itu adalah pupuk majemuk. Pupuk majemuk itu, pupuk kan butuh 3 jenis makanan. Yeah. N, P, dan K. Jadi itu natrium, ya nitrogen, fosfat, sama kalium. Nah itu pupuk yang sudah siap komposisinya untuk komoditas tertentu. Itu yang pupuk sapu jagat ya? Sebetulnya Enggak juga. Ya, kalau NPK itu begini, bisa kita bikinin sesuai dengan mau dipakai untuk apa. Gitu. Kita bikinin campuran. Itu porsinya nggak besar tapi. Nggak besar. Nggak besar itu tetap urea dan amonia. Kita jadi karena memang fokus kita di situ. Porsi importnya, kebutuhan importnya sedikit, berarti produksi menggunakan TKDN, produk dalam negeri lebih besar, dan itu diekspor. Diekspor. Berapa persen yang diekspor? Yang kita ekspor itu 50%. Besar dong. Cukup besar. Jadi kita menghasilkan devisa yang cukup besar dan kita cukup keberadaan di Asia Pasifik cukup signifikan ya. Jadi kita di tahun 2022 top destination ekspor kita Australia. Karena di tahun 2000 sebelumnya belum nih. Tapi di tahun 2022 Australia menduduki peringkat pertama karena di tahun 2022 kita dapat
sertifikasi dari pemerintah Australia semacam biosecurity certification. Jadi barang-barang yang diproduksi oleh Pupuk Kaltim dan diekspor melalui pupuk portnya Pupuk Kaltim itu sampai Australia tidak perlu dikarantina lagi. Nah, jadi di tahun 2021 kita Itu standarnya bisa diterima sama mereka lah Ya. kira-kira gitu ya. Jadi naiknya cukup signifikan dan Australia ini cukup strategis ya buat Indonesia. Karena Indonesia juga mengimpor banyak sekali agricultural commodities. Jadi secara tidak langsung dengan kita masuk ke sana lah. menyeimbangkan. Jadi kita import banyak daging, mereka kita kasih pupuk. Pupuk. Dan tanpa pupuk mereka nggak bisa memproduksi gandum dan seterusnya kan. Jadi trade balance-nya imbang, tapi kita juga di satu sisi mendukung sektor agriculture dia, jadi dia bisa menopang kebutuhan pangan di Indonesia. Jadi Dari segitu banyak kemudian berapa kontribusi yang diberikan? Ya performance dulu deh, performance dari sisi finansial tahun 2002 kayak gimana? tahun 2022, alhamdulillah Mas Vito, kita bisa membukukan keuntungan bersih setelah pajak itu 14,5 triliun. Itu lebih dari 2 kali lipat kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, alhamdulillah 2 kali lipat. 2 kali lipat. Itu karena apa? Karena harga dolar atau karena produksi yang meningkat atau kebutuhan? Jadi ada sebenarnya dua faktor utama. Satu adalah tentu harga komoditas yang meningkat, yang kedua adalah efisiensi. Jadi biaya produksi kita selama pandemi itu lebih murah dibandingkan sebelum pandemi. Jadi kita mengerem sekali. Ternyata banyak room for improvement yang baru terbuka setelah pandemi. Kita ditantang supaya bisa berpikir out of the box lah, kreatif. Termasuk digitalisasi. Digitalisasi di Pupuk Kaltim ini cukup masif. Jadi kita sama pemerintah, karena level of our digitalization itu dinobatkan sebagai National Lighthouse untuk Industri 4.0. Jadi intinya jadi itu bahasa acuan. Indonesianya apa itu? Jadi mercusuar atau acuan bagi industri Yang di lain. Indonesia yang ingin Mau menerapkan masuk Industri 4.0. 4.0. Kalau dibilang digitalisasi di bidang pupuk tuh apa yang didigitalisasi? Dari semua aspek sebenarnya, tapi aspek produksi menjadi hal yang sangat signifikan. Karena pabrik pupuk itu sebuah proses yang sangat teknologi intensif dan capital intensif. Jadi teknologinya cukup maju. Pabrik kita ini bisa kita operasikan dari panel untuk mengendalikan segitu banyak, dan itu termonitor melalui command center kita. Jadi kita bisa benar-benar memonitor. Dia cukup canggih, sehingga dari sisi produksi itu digitalisasi cukup masif. Tapi di sisi-sisi lain, logistik kita juga lakukan digitalisasi. Jadi transparansi dari distribusi kita itu bisa kelihatan melalui aplikasi yang kita create sendiri. Pak, kembali lagi. Penghasilan 2022 itu naik berapa persen? Laba bersih ya? Laba bersihnya? Laba bersih dari 2021 itu 6 triliun, di 14 triliun. 14,5 triliun. Lebih dari 100% kan? Lebih. Oke. Lebih dari. Dan itu karena efisiensi. Karena efisiensi dan juga nggak bisa dipungkiri ada kenaikan harga. Tapi gini, semua mengalami kenaikan harga. Tapi tidak semua perusahaan bisa memanfaatkan peluang itu. Nah, efisiensi itu memberikan potongan terhadap biaya itu berapa besar? Selama pandemi ini biaya kita hanya 70%. Jadi banyak kita rem. Berarti efisien 30% dari tahun sebelumnya. Dan ini pasti akan jadi pembelajaran. Dan jadi acuan kita udah nggak bisa lebih lagi. Nggak bisa lebih lagi. Itulah yang jadi patokan kita hari ini. Nah, kembali ke pernyataan Pak Dirut tadi. Ini adalah capital intensif dan tekno intensif kira-kira gitu ya. Berarti SDM itu di mana posisinya untuk pabrik khususnya Pupuk Kaltim? SDM ya sangat penting. Maka saya itu selalu cerita kalau orang berbicara industri,
saya selalu menyampaikan industri itu bukan sekedar koleksi dari bangunan dan alat peralatan. Mesin dan sebagainya. Ya, bukan. Industri itu adalah sebuah budaya. Kenapa budaya? Karena ada orang di belakangnya dan orang-orang itulah yang memunculkan inovasi-inovasi. Jadi core dari sebuah industri itu bukan pada alat peralatan, mesin dan bangunan, tapi pada orangnya. Jadi orangnya ini yang betul-betul harus kita manage dengan baik. Alhamdulillah di Pupuk Kaltim ini 70% milenial. 70%. 70% milenial. Dan hampir seperempat itu talent dari wanita. Wanita. Kalau wanita. lokal cukup besar. Oke. Mungkin mendominasi. Sorry, 70% milenial. Ya. Perempuannya ada? Seperempat dari itu. Seperempatnya. Oke. Lokalnya? Lokalnya mungkin Separuhnya bisa ada? lebih. 70% juga. Iya, dia. mungkin sekitar segitu ya. Karena memang kita itu ketika membangun industri dengan cara pandang budaya, maka pembangunan kita adalah industri yang humanis, industri yang inklusif. Kita kalau bangun industri nggak mau jadi bangun industri tapi di tempat terisolasi nggak mau tahu sekitarnya. Kita keberhasilan industri kita itu kalau memberikan dampak manfaat bagi masyarakat sekitar, dan alhamdulillah Pupuk Kaltim bisa melakukan itu semua. Iya. Dan Bontang kemudian juga lebih dikenal karena ada Pupuk Kaltimnya, begitu kan? Ya. Nah, kabarnya selain Bontang akan ada perluasan apa disebut ekspansi atau apalah ke timur lebih ke timur lagi Indonesia ke Papua. Itu gimana bisa diceritakan, Pak? Jadi tadi kan saya cerita kinerja Pupuk Kaltim yang cukup baik, bagus ya. Menghasilkan laba yang cukup besar. Kami di BUMN selalu diingatkan oleh Pak Menteri untuk selalu mikirkan apa yang bisa dikontribusikan kembali kepada Indonesia. Nah, kalau kita bicara konteks pupuk, selalu kita berbicara konteks ketahanan pangan. Pak Jokowi, Presiden Jokowi pada saat pembukaan G20 kan menyampaikan secara spesifik dalam kalimat beliau, hati-hati dengan pupuk. Yang beliau kaitkan dengan krisis pangan. Dan oleh karena itu, keberkahan yang kita dapatkan ini kita gunakan untuk melakukan pengembangan pupuk, pabrik-pabrik pupuk, supaya bisa memperkuat ketahanan pangan. Alhamdulillah pemerintah mempercayai kita untuk membangun pabrik pupuk lagi di Fak-Fak di Papua Barat. Itu tujuannya memang supaya ketersediaan pupuk di wilayah itu bisa terpenuhi? Atau lebih dari itu? Kalau kami di BUMN pupuk ini fokusnya memang domestik. Tapi tidak berarti bahwa tidak boleh ekspor. Kalau domestik sudah terpenuhi, baru kita ekspor. Di Indonesia, konsumsi pupuk per hektar itu cukup rendah. Termasuk di Indonesia Timur. Jadi nanti ketika kita membangun di sana, bukan berarti langsung barangkali 100% diabsorb sana. Artinya ini untuk meningkatkan volume produksi berarti ya secara keseluruhan. Meningkatkan availability. Karena di Papua Barat, Mas Vito juga barangkali tahu, Pak Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu membuka lahan tanaman jagung. Nah, kalau kita berbicara agriculture pasti butuh pupuk. Nah, sekarang pupuknya dari tempat yang jauh sehingga logistik cost lebih tinggi. Nah, kita siapkan nih. Sambil nanti industri agriculture-nya juga tumbuh, mungkin gap-nya itulah yang mungkin nanti bisa kita ekspor. Tapi harapan kita, keberadaan kita di sana bisa meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia Timur. Termasuk juga kemudian menyerap talent-talent muda dari sana juga gitu ya. Dan ini akan menjadi industri hilir pertama di Papua Barat. Dan kita akan punya industri yang skalanya besar, triliunan lah gitu. Gambarnya seperti apa tuh nanti industri hilir di Papua itu nanti? Jadi kita yang pertama akan kita bangun pabrik amonia dan urea. Kita akan memproduksi 1,2 juta ton urea, 800.000 ton amonia. Itu waktu pembangunan 4 tahun. Nah, nanti kalau itu sudah beroperasi, Mas itu
kita estimasikan kebutuhan urea di domestik itu sampai sekitar 7 juta. Nah, dengan tambahan kapasitas yang kita produksi itu, maka pupuk Kaltim bisa memenuhi 80% dari kebutuhan urea nasional. Dari Sabang sampai Merauke itu kita bisa memenuhi 80%. Dan peringkat kita secara secara internasional di Asia Pasifik itu akan meningkat untuk amoniaknya dari ranking 3 menjadi ranking 2 di Asia Pasifik. Untuk ureanya dari ranking 6 di Asia Pasifik akan meningkat menjadi ranking 4. Jadi ini cukup signifikan pembangunan yang kita lakukan. At least kita tahu pupuk Kaltim digabung bisa mensuplai 80% kebutuhan urea. Oke. Nasional, kebutuhan nasional. Iya. Walaupun tentunya ada sister company yang tadi Mas Vito ceritakan bahu juga membahu lah ya. bahu membahu. Kalau misalnya nanti di Fakfak udah ada, itu berarti tambahannya berapa persen, berapa puluh persen dari total produksi yang dibuat oleh pupuk Kaltim? Kan sekarang kita produksi 3,4. 3,4. Urea ini kita bicara urea 3,4, kita akan menambah 1,2. Jadi 1,2 berarti ya Tambah 50% berarti ya? mungkin 40-an persen ya. 40%. Nah, Pak Dirut, kita bicara soal pabrik nih, dan sekarang ini ngomong pabrik tuh orang ngelihat bukan hanya soal produksi, bukan soal hanya semata-mata urusan ekonomi saja, tapi juga dampak terhadap lingkungan. Orang sekarang ngomong ESG kemana-mana gitu kan. Dan kalau kepikiran kita pabrik itu ada cerobong asap yang kemudian mengotori udara, atau kemudian ada limbah yang dibuang ke tanah atau ke sungai gitu. Nah, dalam konteks environment, social, and governance, di mana posisi pupuk Kaltim dan komitmennya seperti apa? Pupuk Kaltim itu menempatkan diri untuk bisa menjadi pelopor transformasi hijau di industri petrokimia berbasis gas di Indonesia. Kita sudah 6 tahun berturut-turut mendapat penghargaan Propermas. Itu adalah penghargaan tertinggi oleh pemerintah Indonesia untuk pengelolaan lingkungan. Dan untuk ESG, kita sudah di-rating oleh satu lembaga rating dunia yang merating seluruh perusahaan di sektor agrokimia. Ada 67 perusahaan multinasional yang di-rating. Kita ranking 3 globally nih. Jadi artinya pupuk Kaltim tidak hanya secara produksi, kapasitas produksi itu skalanya dunia, tapi cara pengelolaannya juga kelas dunia, karena kita nomor 3 globally. Tapi kita tidak berhenti di situ. Ketika kita berbicara menjadi pelopor transformasi hijau, maka kita juga tahu produk kita amonia ini dianggap sebagai, sekarang muncul sebagai transition fuel, karena amonia itu zero carbon emission fuel. Jadi kalau dibekal nggak ada. Sorry, ini kita irin dulu nih, buat saya yang awam terhadap ini, amoniak itu bukan hanya pupuk, tapi itu juga sumber energi. Jadi amonia itu adalah bahan antara yang bisa dibikin berbagai macam chemical. Oke. Salah satunya adalah pupuk, bahan peledak, kaca, dan seterusnya lah banyak. Nah, yang muncul belakangan ini adalah bisa dijadikan buat energi. Ya. Bisa buat pembakaran. Bisa untuk pembakaran. Karena dia bahan peledak pasti sebenarnya punya potensi ya. Karena amonia ini kan hidrogen dalam bentuk cair lah kira-kira gitu. Nah, ini sekarang mulai muncul nih kebutuhan untuk sektor energi. Yang sudah muncul itu co-firing dengan batu bara di Jepang. Jadi dia akan menjadi bahan bakar bersama dengan batu bara. Sehingga porsi batu bara yang merusak katanya begitu kan jadi berkurang dengan penggunaan amonia. Amonia kan sudah bersih, sudah green atau amonia itu kalau sekarang ada istilah clean amonia. Jadi ada yang not so clean atau bilangnya grey amonia, itu proses produksi yang biasa. Kemudian ada clean amonia. Clean amonia itu ada 2 istilahnya, mohon maaf nih Mas Vito. Ada blue amonia dan green amonia. Blue amonia adalah amonia yang menggunakan bahan baku gas alam, tapi emisi karbonnya disuntikkan kembali ke dalam bumi. Kalau green amonia itulah amonia yang menggunakan bahan baku dari air. Jadi kalau green ya betul-betul green. Nah, ada yang bilang
antara green dengan grey ini muncullah warna antara karena menggunakan bahan baku air, tapi menggunakan energi Dari berbasis yang grey. fosil. Ya, itu ada yang tapi yang green itu betul-betul dari sumber energi renewable menggunakan bahan baku air. Dan ini sedang dikembangkan Itu juga. akan diproduksi oleh Pupuk Altim juga. Kita dalam roadmap kita punya roadmap untuk menuju net zero carbon emission. Karena itu kan mendukung pemerintah. 2030. 2030 kita sepertiga dari carbon emission kita akan kita kompensasi atau kita kurangi. Di 2030 ke sana kita mulai akan melihat pengembangan menggunakan bahan baku renewable. Jadi yang green dan seterusnya itu ada di dalam roadmap kita. Pada dekade kedua, dekade pertama sampai 2030 ini karbonnya berkurang sepertiga. Itu dari kita sudah mulai pakai solar panel nih untuk kebutuhan listrik di kantor. Terus sudah mobil sudah mulai berubah pelan-pelan ke listrik. Kemudian kita banyak menanam tanaman, berbagai macam jenis tanaman lah untuk mengkompensasi karbon emisi. Itu kita hitung dan ada juga konsep circular economy. CO2 yang diemisikan kita gunakan untuk bikin produk baru, produk untuk bahan baku kaca itu kan pakai CO2 itu kita gunakan. Nah, nanti 2030-2040 kita akan mengarah pada clean ammonia tadi. Berarti produksinya baru 2030-2040. Sepertinya begitu. Kita Plannya akan di mana? Di Bontang di juga? Bontang, Tetap di Bontang. di Bontang. Karena di Bontang potensinya untuk menjadi clean ammonia hub itu besar sekali, Mas Vito. Kita berada di jalur pelayaran yang ini kan internasional yang sibuk. Pak, tapi begini Pak, katakanlah 2030-2040 kemudian diproduksilah green amoniak atau blue amoniak misalnya begitu. Harga keekonomian amoniak untuk pupuk sama amoniak untuk energi pasti kan lebih tinggi untuk energi. Apakah kemudian itu bisa membuat switching fokus bisnis Pupuk Altim yang tadinya fokus di pupuk jadi fokus di energi. Katakanlah pupuknya nggak dihilangkan, nggak dibuang, tetap diproduksi sebagai bagian dari penugasan misalnya. Tapi masa depan PKT ini adalah sesuatu yang baru daripada yang selama ini dikerjakan. Gitu. Kita akan terus memproduksi amonia. Apakah kita akan mengarah pada clean ammonia dan tentu seperti Mas Vito sampaikan sebagian dari clean ammonia itu akan kita produksi menjadi pupuk. Nah, bahwa clean ammonia kita nanti akan masuk pada ekosistem atau bisnis energi itu kan value chain yang berbeda. Dan value chain kita berhenti pada produksi amonia. Artinya kalau kita nggak akan masuk pada misalnya wholesale energy product menjual. Oh, berarti energi yang amoniak diproduksi itu nggak serta-merta langsung bisa dipakai sebagai energi seperti BBM yang siap pakai dan lain sebagainya. Harus ada proses selanjutnya lagi atau? Ya pasti sistem mesinnya kan berbeda. Jadi kita mungkin akan mensupport perusahaan-perusahaan yang fokus pada distribution energy, karena itu adalah kompetensi mereka. Kompetensi kita adalah bagaimana membuat amonia dengan kualitas bagus, harga kompetitif. Nanti kita mungkin akan bikin sebuah bunkering dan kami kan ada holding. Jadi di holding juga ada yang fokus pada trading, ada yang nanti akan dibentuk untuk menghandle value chain yang ke arah energi. Tapi kalau core kompetensinya PKT memproduksi amonia dan urea. Amoniaknya insya Allah sebagian akan menjadi green atau blue. Terus sebagian itu kita pakai untuk bikin urea. Sebagian kita jual sebagai amonia. Dan amonia itu bisa digunakan untuk sektor chemical atau sektor energi, tergantung dari customernya. Jadi kita tidak melakukan diskriminasi customer. Kita mau pokoknya pasar kita adalah pasar amonia. Amonia bisa dipakai oleh siapa aja.
Ya, enggak, saya berpikirnya kan kalau misalnya katanya winners takes all katanya gitu kan. Ya mumpung mau diproduksi, mungkin ke depan Pupuk Kaltim punya anak perusahaan yang memang fokus bisnisnya di energi kemudian. Atau memang nggak boleh Saya rasa Terlalu jauh. nggak ke sana ya, karena yang penting kita memproduksi, misalnya demand dari energi itu adalah meningkat 100%. Bukan berarti kita harus masuk ke energi, tapi kita bisa menyiapkan komoditi yang digunakan oleh sektor itu kan. Nah, fokus kita di situ. Kita memproduksi amonia. Regardless amonia ini akan dipakai oleh sektor energi atau sektor petrokimia. Nah, itu sudah bukan ini kita. bukan domainnya Bapak lagi. Artinya kan kita nggak mungkin juga, oh saya hanya jualan amonia untuk sektor petrokimia. Kan nggak bisa begitu, karena sama amonia yang dipakai untuk sektor energi dan petrokimia. Jadi kita ya udah, kita kan fokus pada jualan amonia. Ya, intinya produksinya tetap amoniak, bahwa kemudian itu digunakan untuk berbagai kebutuhan, ya silakan saja gitu. Betul. Pak, barangkali ini pertanyaan terakhir dan menurut saya ini penting gitu. Karena bolak-balik negara kita yang butuh banyak pupuk itu selalu bicara kelangkaan pupuk. Kalau dicek ternyata pupuknya ada, yang langka ternyata pupuk subsidi gitu ya. Dan selalu kalau pupuknya kurang dan lain sebagainya, yang selalu disalahkan adalah pabrik pupuk gitu. Pabrik pupuknya nih nggak benar, begini begitu. Sebenarnya gimana sih tata kelolanya? Salahnya kadang-kadang ada di mana sih sebenarnya? Supaya publik tahu aja nih, supaya nanti juga jangan tudingan kelangkaan pupuk yang disalahkan pabrik pupuk melulu. Jangan-jangan pengelolaan pupuk nasional yang salah. Gimana, Pak? Jadi gini, sebetulnya pemerintah Indonesia itu sangat sayang sama petani. Karena sebagian dari biaya pupuk itu dibayarin oleh pemerintah. Dan itu 2/3 dari produksi harganya. Jadi kalau petani itu hanya membayar 1/3 untuk pupuk subsidi. besar ya? Besar. Nah, tapi kan pemerintah juga punya keterbatasan anggaran ditetapkan. Oleh karena itu berimbas pada volume pupuk subsidi yang terbatas. Dibutuhkannya itu, let's say, misalnya 100 gitu, mungkin available barangkali nggak sampai separuh. Nah, pupuk Kaltim, solusinya, kita juga ngelihat dong keterbatasan pemerintah di situ, nggak mungkin kita push harusnya semua bisa disubsidi, nggak. Kita punya solusi. Solusinya itu sebuah ekosistem pertanian yang berbasis pupuk non subsidi yang oleh Pak Menteri BUMN diberi nama Program Makmur. Nah, Program Makmur ini ternyata setelah kita kaji, karena biaya pupuk pada sektor pertanian itu kan sekitar 17%. Ternyata dengan kenaikan dari menggunakan pupuk subsidi ke non-subsidi, tetapi bisa memberikan nutrisi sebagaimana yang dibutuhkan oleh tanaman, peningkatan produktivitasnya lebih tinggi daripada peningkatan additional biaya, sehingga bisa memberikan keuntungan yang lebih baik. Nah, kuncinya memang pada salah satunya pendampingan. Makanya Pupuk Kaltim sekarang melakukan pendampingan supaya program Makmur ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak selalu ribut masalah pupuk subsidi, karena sebetulnya ada pupuk non subsidi yang memang harga komersialnya lebih mahal, karena kan dibayar subsidi hanya 1/3, jadi dia harus membayar 3 kali lipat, tapi bisa memenuhi kebutuhan tanaman sehingga produktivitasnya tinggi dan hasilnya lebih baik. Itu yang kita edukasi terus. Jadi kita nggak mau salah-salah lah. Siapa yang salah? Ya kalau kita anggaran pemerintah tidak terbatas, mungkin ceritanya lain. Tapi kan situasinya tidak begitu. Sektor agriculture penting, pemerintah sangat sayang dengan petani, tapi juga ada sektor-sektor lain yang harus diperhatikan. Nah, Pupuk Kaltim mengambil langkah inisiatif membangun ekosistem pertanian berbasis pupuk non subsidi. Dan itu udah banyak contoh-contohnya yang sudah. Jadi tahun ini itu sukses story-nya misalnya di mana? Oh, banyak di Jawa Timur. Itu produktivitas dan kenaikan profitabilitasnya itu bisa sampai 50%. Ya karena kan kalau pupuk subsidi orang pupuk dapat jatah pupuk subsidi 1 kilo, ya itu aja yang disebar ke tanaman. Padahal tanaman butuhnya 5 kilo. Nah, kayak gitu. Jadi begitu kita berikan makanan yang cukup. Berarti harus ada kesadaran juga dari petani, ada semangat self sufficient ya. Jangan hanya
berharap dan menggantungkan pada pupuk Ya. subsidi karena terbatas sekali. Betul, dan itu saya rasa nggak fair juga menyalahkan petani. Iya. Kita yang harus mengedukasi dan kita mengambil langkah proaktif lah. Iya. Jadi kita mengirim banyak karyawan kita untuk mendampingi Iya. petani-petani itu. Alhamdulillah. Pak, barangkali tahun ini apa yang menjadi target terbesar buat Pupuk Kaltim? Ya, Pupuk Kaltim tentu target tahun ini kita akan memulai pembangunan pabrik pupuk di Fak-Fak itu. Mohon doanya. Kapan groundbreaking-nya sudah? Belum groundbreaking, sekarang kan baru ditetapkan PSN, Proyek Strategis Nasional pada akhir tahun lalu. Sekarang kita sedang persiapan. Mudah-mudahan dalam tahun ini kita sudah bisa melakukan pembangunan infrastrukturnya di sana karena ini greenfield project. 4 tahun ya? 4 tahun. Keseluruhannya berarti 27 nanti. 2027 baru berjalan. Ya. Oke. Pak Rahmat, terima kasih atas Terima kasih, kehadiran Mas kesempatannya Vito. berbincang. Sukses buat Pupuk Kaltim. Kapan-kapan saya main ke Bontang, saya mau lihat-lihat kondisi Kita di sana. tunggu di Bontang. Siap. Mas Vito. Terima kasih sekali lagi dan sampai di sini belak-belakan Detikers, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan topik lainnya.